Aku merasa kayak nggak dihargai sebagai seorang anak lah, merasa nggak disayang. Mau kasih tau papa bahwa kamu hamil tuh kayak, oh ini nggak mungkin sih. Ini udah pasti fix, hancur nih. Halo semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang dua influencer muda yang layak menjadi panutan ya. Ya, yang saya maksud adalah Raditya Oloan dan istrinya Joanna Alexandra. Pasangan ini menikah tahun 2007 ketika usia mereka masih sangat muda. Raditya baru berumur 23 tahun dan Joanna berumur 20 tahun. Kenapa? Karena Joanna pokoknya mereka berdua ini bandel banget. Raditya bandel, Joanna juga bandel. Raditya bandel itu karena salah gaul. Karena kalau dilihat dari latar belakang keluarganya, orang tuanya, ayah ibunya cukup harmonis dan sangat sayang kepada anak-anaknya. Secara materi dia pun juga nggak kekurangan. Dia juga kompak dengan kakak dan adiknya, yaitu abangnya Andrew dan adiknya Icha. Persaudaraan aku sama Radit itu sama Andrew tuh memang bukan orang yang setiap hari tuh curhat. Makin beranjak besar, tadi bukan orang yang goes to person gitu, bukan orang yang selalu apa-apa tuh Adit, apa-apa Andrew, apa-apa Ica. Tapi kita juga ada grup ya bertiga, tapi kita tuh kayak kita tahu banget gitu, kita tuh kayak backup each other. Tapi Adit itu kakak yang dia selalu ada ya. Terus kenapa dong Raditya jadi bandel dan jatuh ke dalam dunia narkoba serta pergaulan bebas? Ya itu karena semua orang sana pada pakai ya. Kita sebenarnya ikut-ikutan sih. Aku pertama kali pakai jenis narkoba tuh yang biasa dipakai orang untuk ngedance namanya ecstasy itu tahun 2003. Dimana coba kan, dan memang nggak sampai kita pakai doang, tetapi ya why not kita punya sendiri gitu loh. Akhirnya makanya jadi jualan narkoba juga. Sementara Joanna Alexandra Khairupan adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Kakaknya bernama Jonathan. Ayahnya, Jeffrey Khairupan yang seorang bankir, bercerai dengan ibunya, Nina, ketika Joanna masih remaja. Dan sejak saat itulah dia mulai mengenal dunia narkoba. Ya sebenarnya sih awalnya ya karena papa cerai dulu itu kan. Aku merasa kayak nggak dihargai sebagai seorang anak lah, merasa nggak disayang. Padahal sebenarnya sayang, cuman mungkin memang nggak menerima dengan baik. Terus akhirnya malah mencari kasih sayang di luar. Pokoknya aku mau ngelakuin apa aja supaya orang tua aku marah gitu loh, Lid. Supaya papa mama kesel gitu? Iya, supaya mereka tahu kalau aku tuh marah gitu. Jadi bolos sekolah lah, terus mulai ke pergaulan bebas, pakai narkoba, ngerokok, pokoknya apapun supaya mereka kesel. Pada waktu itu juga dia sudah menjadi bintang iklan, bintang sinetron, bintang film, bahkan juga menjadi model. Dan gemerlapnya dunia selebritis menarik anak itu semakin jauh ke dalam pergaulan bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Walaupun akhirnya orang tua Joanna kembali rujuk dan bersatu kembali, tapi Joanna sudah jatuh terlalu dalam di dunia narkoba dan pergaulan bebas dan sulit baginya untuk lepas dari dunia seperti itu. Disitulah dia mengenal Raditya Oloan. Mereka berpacaran dan berpacaran kelewat jauh sehingga akhirnya yaitu tadi. Pas aku tahu aku hamil pertama kali ya baca tes pack, terus langsung kepikiran karir gimana. Waktu itu kan baru selesai promo film, itu hancur banget sih rasanya, kayaknya nggak mau keluar kamar, kayak mau mati aja beneran. Dan itu membuat Raditya pusing 7 keliling. Terlintas di pikirannya untuk menggugurkan kandungan Joanna. Ya, dulu pas datang ke bokap tuh perasaannya merasa bersalah, merasa intimidasi, merasa gak layak, hina, kotor. Apalagi kan aku anak tengah, lu tahu sendiri kan. Paling banget. SMP kasus mulu, sampai SMA, sampai kuliah kasus mulu. Jadi ketika mau kasih tau papa bahwa kamu hamil tuh kayak, oh ini nggak mungkin sih. Ini udah pasti fix, hancur nih. Pak sebenarnya ya kita mau kasih tau bahwa Joanna hamil. Dia cuma bilang, ya Dit, aku tahu, papa tahu kamu kuliah juga belum selesai, pekerjaan juga masih terbatas, jadi papa akan dulu kamu sampai kamu mapan. Tapi
satu kalimat ini sih yang ngubah hidup gue sih. Dia bilang apa, kalau kamu besok bikin dosa lagi, papa tetap mau terima kamu. Ya kan, papa tetap mau mati ya. Tapi pas papa bilang I love you gitu, mama berdua, dia terima, dia peluk, dan di situ sih aku ngerasain bahwa ini loh ternyata gambaran kasih yang sempurna. Rasa diterima. Jadi betapapun bandelnya Raditya, namun orang tuanya dan orang tua Joanna menerima dia apa adanya dan dengan penuh kasih. Rangkulan ayahnya membuat dia merasa bahwa dia begitu dikasihi. Dia akhirnya bertekad ingin bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu mereka menikah pada bulan Juni tahun 2007. Dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniakan 4 orang anak. Lalu setelah menikah, Joanna dan Raditya benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya. Mereka mulai hidup baru di dalam Tuhan. Malah ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Raditya begitu rindu untuk melayani anak-anak muda yang bermasalah. Disampaikan. Ya sama tadi apa yang gue ceritain, bahwa gue mulai dari kehidupan yang hancur, berantakan, gak karuan, sampai gue merasa kehilangan arah, kehilangan segalanya, kehilangan mimpi. Tapi ternyata sama kayak mungkin teman-teman berpikir kalian kehilangan hidup kalian kehilangan masa depan kalian kehilangan pacar, and you lost your future, lu kehilangan segalanya tentang hidup lu. Tapi ternyata enggak, kayak Tuhan di atas kayak no, you are still in my hand. Jadi teman-teman, nggak ada yang tidak layak, nggak ada yang lebih hina, nggak ada yang terlalu berdosa untuk datang sama Tuhan, karena Tuhan datang untuk orang berdosa. Tapi perjalanan berumah tangga dengan 4 orang anak sepertinya tidak mudah untuk pasangan muda ini. Apalagi bungsu mereka lahir dengan keadaan berkebutuhan khusus. Saya harus jual mobil karena anak saya lahir yang keempat dengan keadaan gak normal. Lahir dengan keadaan lubang jantung ada sekian banyak. Lahir dengan diklaim bahwa umurnya paling cuma newborn 3 bulan. Saya layani Tuhan loh. Walaupun anak saya lahir dalam keadaan gak normal, saya tahu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jujur, saya punya 1000 alasan buat kecewa sama Tuhan. Saya yang tadinya terikat narkoba, terikat masturbasi, terikat pornografi, terikat kebencian, terikat, semuanya terikat. Tuhan bisa bebasin karena anugerah dan kasih-Nya. Lah masa cuma gara-gara 1 anak lahir dan normal saya kecewa sama Tuhan. Joanna sang istri benar-benar melihat perubahan suaminya. Oh ya, Raditya ini juga pada akhirnya dia menjadi gembala sidang atau pastor di satu gereja yang jemaatnya semuanya anak-anak muda. Khotbah pesan-pesan rohani yang disampaikan di situ itu nggak sekedar keluar dari mulutnya Raditya, dia hidup sesuai dengan apa yang dia khotbahkan. Kini Raditya sudah kembali kepada Sang Pencipta. Anak-anaknya sendiri punya kesan khusus atau kenangan khusus bagaimana mereka mengingat akan daddy mereka. Kalau Zoe juga nonton ya. Kalau Zoe tadi bilang, Dedi tuh cakep banget. Kata Zeraya itu, Dedi tuh ini always smiling. Terus aku tanya, Dedi kan suka misalnya suka konsekuensi kan, suka ngasih banyak konsekuensi kalau mereka nggak ngelakuin yang seharusnya gitu. Iya, tapi kan Dedi selalu gitu-gitu. Jadi Zeraya bilang Dedi tuh always smiling. Kalau Zuriel tadi aku bilang, terus dia kayak dia proudly ya, dia bilang my dad. Usia Raditya hanya 36 tahun. Joanna dan keempat anaknya selalu merindukan Raditya. Kami semua kehilangan kamu, Raditya.